Perkenalkan, nama saya Fakih Akbar Rashid. Teman-teman bisa memanggil saya Fakih. Pada sesi kali ini, kita akan berbicara terkait dengan perencanaan strategis untuk Duta Muda Berdaya dan juga Berkarya. Nah, apa saja langkah-langkah kita ke depan? Seperti yang teman-teman ketahui, rekan-rekan Duta Muda Berdaya Berkarya telah diberikan peningkatan kapasitas melalui online berupa materi terkait dengan gender, perubahan iklim, partisipasi anak muda, aplikasi digital, dan juga digital literasi. Dan pada kali ini sebetulnya kita akan membahas terkait apa sih yang dapat kita lakukan setelah kita mendapatkan materi-materi tersebut. Dan harapannya adalah setelah mendapatkan materi tersebut, kita bisa menambah wawasan dan juga menambah ide-ide dan informasi terkait dengan konten dan juga inspirasi sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan ke depan. Nah, setelah itu kita bukan hanya nanti konten yang kita dapatkan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Karena sebetulnya pada dasarnya kita harus memberikan informasi ini kepada teman-teman lain yang ada di wilayah kita, baik itu di Indramayu, di Wakatobi, Bau-Bau, Kendari, Maros, Pangkajan dan Kepulauan, serta Baru. Sehingga ilmu yang didapatkan itu dapat bermanfaat bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman setelah diberikan konten terkait dengan materi, itu bisa berbagi dengan teman-teman lainnya di wilayah teman-teman. Nah, konsep berbagi itu bisa dari satu ke satu. Satu ke satu adalah peer to peer ataupun berbagi dengan teman sebaya ataupun dengan teman satu tingkatannya. Jadi berbagi mungkin ketika teman-teman sedang berkumpul dan juga ada waktu yang lebih, teman-teman juga bisa berbagi dengan teman yang lain yang ada di sampingnya gitu. Tapi kalau misalnya juga teman-teman misalkan mau berbagi dari satu dari teman sendiri ke teman yang lain itu adalah banyak. Jadi mungkin teman-teman memiliki komunitas ataupun memiliki perkumpulan dan juga organisasi, disitulah teman-teman bisa untuk memberikan materi, memberikan masukan, memberikan informasi kepada rekan-rekan sekalian terkait dengan konten yang telah Empower Youth Forward berikan. Dan bisa bentuknya berupa pertemuan informal, ngopi-ngopi, ataupun pertemuan di masjid, kemudian juga bisa melapor kepada organisasi dalam bentuk laporan ataupun presentasi secara formal. Banyak cara, baik itu dari satu ke satu ataupun satu ke banyak, bisa melalui formal maupun informal. Nah, penyampaian itu pun bisa dalam bentuk berupa pelatihan. Mungkin teman-teman bisa mengumpulkan dalam bentuk satu forum, di mana satu forum ini dari teman-teman kepada orang yang lebih banyak lagi dikumpulkan ketika sedang ada pertemuan musrembang anak muda, musrembang remaja, musrembang desa, ataupun pada saat peningkatan kapasitas di organisasi teman-teman sendiri. Dan hal ini sangat baik apabila teman-teman bisa memberikan, menyalurkan informasi terkait dengan konten yang telah diberikan sehingga pemahaman itu bisa terdistribusikan dengan baik kepada teman-teman yang lain yang mungkin sudah tahu tapi uh, butuh pencerahan kembali ataupun teman-teman yang lain ada yang belum tahu sehingga sekarang jadinya lebih tahu gitu. Tapi mungkin metode ini bisa disesuaikan dalam konteks negara ataupun suatu wilayah. Kalau misalnya di Sulawesi Selatan, contohnya bisa dikumpulkan di Baruga-Baruga setempat dan juga berkolaborasi dengan partisipan dari wilayahnya gitu. Misalkan Mas Idam dengan Mbak Ida, kemudian Mbak Wahda dengan Mas Emil, Mbak Monita dengan Mas Umar, kemudian Mbak Gita dengan Mas Dandi, Mbak Ice dengan Mas Taufik, kemudian Mas Arfil dengan Mbak Yuyun, Mbak Istiqomah dengan Mbak Mas Fayas. Bisa seperti itu. Jadi penyampaian pelatihan itu bisa berbarengan dan juga bisa dari satu ke satu, satu ke banyak, maupun dalam forum diskusi dan juga forum pelatihan yang lebih besar dampaknya. Nah, setelah kita mengetahui sebenarnya materi-materi apa saja, kita juga perlu sebenarnya melakukan aksi. Nah, kita perlu memetakan di mana kita saat ini, sebenarnya apa sih yang terjadi kita pada saat ini, apa yang kita rasakan, kemudian apa yang juga lingkungan hadapi.
Nah, kemudian kita sebenarnya ingin menuju kemana gitu, apa yang ingin kita capai. Dan kalau apa yang ingin kita capai, kita juga harus mengidentifikasi bagaimana cara kita menuju ke sana. Apa saja hal-hal yang kita lakukan untuk bisa menuju ke sana gitu, ke tujuan kita. Sumber daya apa yang kita butuhkan. Nah, sumber daya ini bisa berupa sumber daya manusia dan juga sumber daya tenaga dan lain-lain. Sumber daya yang telah dimiliki kita bisa identifikasikan juga nih kalau misalnya kita butuhkan apa. Setelah kita butuhkan kita sudah catat ataupun kita sudah tulis, itu bisa kita kemudian memikirkan kembali sumber daya yang telah kita miliki itu apa. Jadi bisa kita centang. Nah, dari sumber daya tersebut nanti coba sumber daya yang belum dimiliki kita lihat lagi apakah bisa kita untuk mengambil informasi dari bantuan dari misalkan pemerintah desa ataupun teman-teman organisasi dan lainnya. Nah, bagaimana kita mengetahui kita masih berada di dalam jalur itu? Kita perlu untuk mencatatnya sehingga kita mengetahui kemana arah tujuan kita dan juga di bagaimana cara kita menuju ke sana itu kita bisa untuk memetakan sebenarnya apa sih langkah kemudian aktivitas apa yang kita lakukan sehingga kita bisa mencapai tujuan kita. Nah, bagaimana kita mengetahui kapan kita telah sampai, kita juga perlu membuat kira-kira apa yang kita kerjakan itu biasanya dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan atau berapa bulan. Sehingga itu bisa kita identifikasi. Nah, agar memudahkan teman-teman, kita bisa untuk membuat alat perencanaan. Inilah alat perencanaan melangkah di batu ataupun stepping stone yang biasa kita buat. Nah, bisa dilihat di sini ada tujuan, kemudian ada kondisi saat ini. Nah, di sini teman-teman, Duta Muda Berdaya Berkarya itu diminta untuk membuat alat perencanaan melangkah di batu seperti ini. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, sekarang teman-teman mungkin bisa nantinya pada satu lembar kertas, paling tidak masing-masing orang membuat satu tujuan yang teman-teman bisa lakukan. Kurang lebih seperti itu. Nah, teman tujuan ini tidak usah yang harus yang bermegah-megah, tapi yang realistis yang dapat dilakukan. Karena harapannya nanti teman-teman Duta Muda Berdaya Berkarya dapat melakukannya bersamaan dengan asistensi dan juga fasilitasi dari rekan-rekan Empower It for Work ataupun pemberdayaan kepemudaan. Nah, teman-teman perlu untuk mengidentifikasi apa sih tujuan yang kira-kira realistis dan juga baik untuk dilakukan. Nah, jangan lupa teman-teman, di tujuan ini teman-teman juga harus memikirkan SMART. SMART itu adalah terdiri dari specific, measurable, assignable, realistic, dan juga time related. Nah, pertama adalah spesifik. Targetnya itu kita harus spesifik sebenarnya. Apa sih yang akan kita coba perbaiki, apa yang coba kita ubah, kita bantu, seperti itu. Kemudian, measurable. Sebenarnya kita harus bisa mengukur terkait dengan indikatornya, baik itu secara kuantitas dan juga kualitas progresnya seperti apa untuk mencapai tujuan yang akan dihasilkan. Kemudian assignable. Harus lebih spesifik siapa yang akan melakukan ini. Misalkan kita juga harus memetakan apakah kita juga akan melakukan sendiri. Kalau misalnya kita bisa melakukan sendiri, oke. Namun akan lebih baik kita bisa melakukan secara bersama-sama, baik itu dengan organisasi, komunitas, maupun pemerintah daerah. Smart berikutnya adalah realistis. Nah, dengan sumber daya yang tadi sudah diidentifikasi apa, kemudian juga dengan siapa yang akan melakukan, kemudian apakah terukur atau tidak, itu kita harus realistis. Bisa nggak sih dalam jangka waktu yang kita tentukan itu mencapai dengan tujuan yang akan kita hasilkan. Nah, kemudian time related harus spesifik sebenarnya. Kapan tujuan ini akan dicapai? Nah, untuk mengetahui sebenarnya kapan tujuan ini akan dicapai, jangan lupa untuk menjelaskan kondisi saat ini seperti apa sih, kemudian tujuannya apa. Dan kita juga harus eh, mengetahui dan juga menerapkan bahwa harus benar-benar spesifik dan juga dapat dilakukan ya teman-teman gitu dalam waktu kurang lebih 1 tahun ini karena kan jangka waktu masa teman-teman adalah hingga 31 Maret 2021. Kondisi saat ini teman-teman sedang ada mungkin permasalahan ataupun ada kondisi di mana perlu diperbaiki dan tujuannya adalah harapannya bahwa kondisi tersebut bisa diperbaiki. Dan buletan-buletan di sini, lingkaran di sini menunjukkan bahwa kegiatan yang akan dilakukan. Contoh misalnya kegiatannya apa? Sosialisasi terkait dengan
konten gender dan juga perubahan iklim. Nah, di mana mungkin sebagai contoh kondisi saat ini adalah saat ini banyak sekali sampah-sampah berserakan di eh, jalan pedesaan. Tujuannya adalah tidak ada lagi sampah-sampah yang berserakan di jalan pedesaan. Nah, di lingkaran ini bisa dituliskan nanti bahwa mungkin memberikan sosialisasi kepada teman-teman baik sebaya maupun kelompok terkait dengan gender dan juga perubahan iklim dan juga partisipasi anak muda. Kenapa gender perlu? Kenapa partisipasi anak muda perlu? Karena untuk melakukan sesuatu, terutama uh, perubahan iklim itu bukan hanya laki-laki dan perempuan, tapi bersama-sama, secara bersama-sama. Dan juga partisipasi anak muda itu sangat dibutuhkan karena tenaga yang dimiliki dan juga konsep yang sangat inovatif dan juga realistis itu kita butuhkan untuk mencapai tujuan. Kemudian di lingkaran berikutnya, berdiskusi dengan pemerintah desa, mungkin karena sumber daya yang dibutuhkan adalah tempat sampah, setiap 1 kilometer atau setiap 50 meter itu ada tempat sampah baik organik maupun anorganik. Kemudian juga bisa dibentuk suatu kelompok kerja untuk ataupun gugus kerja untuk mengatasi sampah-sampah yang berserakan seperti itu. Dan nanti kan juga di lingkaran ini kita bisa juga memberikan inovasi dari sampah-sampah itu ketika kita sudah memilah antara organik dan non-organik, nantinya bisa yang non-organik tersebut mungkin kalau misalnya teman-teman mau untuk menjadikannya tas gitu, bisa saja diberikan pelatihan terkait dengan pembentukan tas dari bahan-bahan anorganik. Nah, seperti itu. Maka sehingga bisa dilihat di sini pelatihan apa yang dibutuhkan, kemudian advokasi, mungkin advokasi apa yang akan dilakukan, apakah ke pemerintah desa saja atau ke pemerintah desa dan juga organisasi dan organisasi masyarakat lainnya. Pelatihannya tadi pelatihan inovasi terkait dengan pembuatan tas dari bahan sampah plastik seperti itu. Reformasi kebijakannya bisa saja berupa oke ada gugus kerja yang melibatkan anak muda, pemerintah desa, kemudian juga rekan-rekan lainnya untuk terlibat secara aktif dalam sampah. Nah, jangan lupa teman-teman juga harus berkonsultasi dengan orang muda. Apakah memang perlu kegiatan untuk bersih-bersih atau pembuatan sampah, pembuatan tas dari material sampah tersebut sehingga akan ada pemasukan untuk keluarga. Seperti itu. Jangan lupa ada pengembangan programnya setelah ini dan juga risetnya. Gitu. Pengembangan programnya mungkin bisa jadi berupa apa tadi? Setelah memang ide awalnya adalah biar tidak ada sampah plastik di jalan desa, tapi kemudian berikutnya ada sampah bisa dimanfaatkan atau nilai tambah sampah plastik itu menjadi sebuah tas. Kira-kira begitu terkait dengan alat perencanaan atau melangkah batu. Selanjutnya nanti kita akan bisa diskusikan melalui aplikasi lain maupun channel lainnya. Sampai di sini saja. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Oh iya, jangan lupa teman-teman, aku juga akan memberikan tantangan kepada teman-teman untuk membuat alat perencanaan melangkah di batu ini. Sebetulnya untuk menggambarkan apa yang teman-teman ingin harapkan selama 1 tahun ini, paling tidak satu orang satu apa yang ingin diharapkan, kemudian juga jelaskan kondisi saat ini seperti apa, dan juga kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada lingkaran lingkaran kecil ini. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa membuatnya pada satu kertas ataupun pada satu PowerPoint, nanti bisa diserahkan ke kami kembali. Terima kasih teman-teman. Kalau misalnya begitu, saya sudahi. Selamat sore, selamat pagi, dan selamat siang. Dadah.